88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Yohan dan ada narasumber nih cantik di depan aku. Wih, semangat ya pagi-pagi ditemenin sama yang cantik-cantik, seger banget mata, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah bunda-bunda. Ini baru masya Allah, tabarakallah ya. Ya sebelumnya aku ucapin dulu assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ya di RRI buat narasumber aku ini. Belum aku kenalin, tunggu sabar. Iya. Karena seperti biasa di program kita di obrolan komunitas yang mana ini menjadi ruang inspirasi nih buat ngadirin komunitas dan tokoh yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, pada pagi hari ini kita bakal bahas tema ini kayak sesuai topoksi gelarnya deh ya. Cantik, berprestasi, berdaya dan berdampak, peran Miss Hijab dalam menginspirasi generasi muda. Jadi cantik ini bukan cuma soal penampilan, tapi juga tentang karakter, kepedulian sosial, prestasi, serta kemampuan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Nah, melalui ajang Miss Hijab ini perempuan muda muslimah ini didorong untuk jadi pribadi yang percaya diri, berakhlak baik, aktif berkarya dan mampu menginspirasi banyak orang. Untuk itu kita bakal bahas tema ini dan telah hadir bersama aku nih narasumber yang dia langsung deh ke YouTube, buruan cus kesana deh. Iya, yang cantik nih, nggak peres-peres, ada Lailatul Rohmah, Miss Hijab Sosial Sumatera Selatan 2026. Halo Laila. Dadah dulu nih. Ini ada kamera di sini. Di sini ya. Iya. Okay. Udah sama aku Laila, jauh nih kayaknya perjalanannya. Iya, lumayan jauh nih. Iya lumayan. Jauh banget deh. Kamu deh jangan lumayan, itu memang jauh ya. Iya. Selamat datang, selamat pagi ya buat Lela ya yang udah ngeluangin waktunya hadir di obrolan komunitas RRI Pro 4. Dan buat dulur-dulur teman-teman yang mau nyaksiin langsung bisa live streaming di YouTube kita @pro4 Palembang ya. Atau mau tanya-tanya nih, mau kepo-kepo sama kayak aku mau kepo juga, boleh tinggalin aja komennya, nanti aku bacain ya di komentar live chatnya itu bisa. Tapi sebelumnya perkenalan dulu kali. Okay. Kalau aku sih ya kenal dikit-dikit lah ya dari media sosial ya. Terus ini juga udah ketemu langsung juga. Mungkin dari Lailanya bisa kenalan ke pendengar kita. Oke, sebelumnya waalaikumsalam pastinya. Aku ngejawab dari salam dari Kak Yohan. Iya. Perkenalkan, nama aku Lailatul Rohmah dan alhamdulillah di tahun ini dianugerahkan diberikan kesempatan oleh Miss Hijab Sumatera Selatan menjadi Miss Hijab Sosial Sumatera Selatan pada tahun 2026. Dan juga aku merupakan mahasiswa Universitas PGRI Palembang, Kak Yohan, dan sudah semester 8 sih. Sebentar lagi mau TA ya, iya, atau skripsi. Betul, tergantung kampusnya nih mau nyebutnya apa ya. Tapi intinya ya selamat berpusing-pusing ria ya. Siap Kakak. Welcome to the jungle ya Dik ya. Betul banget. Welcome to the jungle. Memang susah. Sebenarnya laporannya nggak susah, tapi nyari dosennya biasanya agak susah. Sibuk ya. ACC-nya Kak. ACC-nya ya sesuai dengan pemikiran kita, apakah sesuai dengan pemikiran dosen. Iya. Tapi itu intermezzo aja ya. Betul intermezzo banget. aja. Karena ini kita nggak ngobrolin skripsinya kamu, nanti kamu pikir sendiri aja, jangan ajak aku udah melewati masa itu. Siap Kak. Jadi boleh dong ini diceritain sedikit nih tentang Lela yang dapat gelar Miss Hijab Sosial. Kok bisa tuh? Kenapa? Dan gimana rasanya? Oke, sebelumnya aku juga nggak expect bakal dapat digelar Miss Hijab Sosial karena yang dimana ketika aku ikut dari Miss Hijab Sumatera Selatan ini pertama karena aku semester akhir ya Kak Yohan, jadi aku nggak berpikiran kayak aku harus winner, nggak juga. Karena aku berpikir di semester yang aku udah tua ini kayaknya ternyata aku harus menambah relasi aku, yang dimana ketika kita udah selesai di dunia perkuliahan kita harus ada di dunia karir tadi Kak. Iya benar. Nah dari situ aku mulai kayak searching nih, Miss Hijab tuh kayak gimana sih kira-kira. Nah ketika aku udah tahu ternyata tekniknya seperti ini dan juga aku basicnya bahasa Indonesia dan ketika mengikuti Miss Hijab itu Kak Yohan, aku mengambil advokasi yaitu literasi Kak. Waduh. Dan sekarang alhamdulillah menjadi komunitas Ruang Gelora Kak. Wah, nanti aku undang ya komunitasnya. Wih, mulai masuk ngomong astagfirullah. Aduh. Boleh ya? Ya, agak maksa ini. Siap Kak. Agak maksa. Ya Allah maaf ya, ini hostnya memang agak memaksa sedikit ya sama narsumnya. Iya. Nyari loka coy. Iya siap Kak. Iya. Pastinya Kak. Iya. Baik banget kan. Dan alhamdulillah Kak, komunitas kita udah berjalan di beberapa sekolah
sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Dan insya Allah pada bulan nanti kita bakal ada schedule ke Lahat, Kak. Kapan tuh? Itu nanti di bulan depan, Kak. Bulan depan? Rencananya. Karena kan Oh, kok gak penasaran ini? Nanti dulu ke temanya. Aku agak penasaran ini. Ini perlu ditanya. Itu kan katanya udah ke beberapa sekolah tuh. Iya, Di mana betul. aja sekolahnya di Sumatera Selatan ini? Sekolahnya kita udah alhamdulillah ke SMA 1 Gelombang. Iya. Terus Pondok Pesantren Syafaatul Tulaf Yang di mana tuh? yang di OI. Yang di OI, iya. Terus juga dengan SD 23 seperti itu. Dan juga kita juga kan nggak terlalu, karena kan budgetnya lumayan Kak ya sama Iya. anak-anak volunteer. Jadi aku baikinnya di online juga Kak. Jadi ada namanya BISIK, bincang-bincang asik. Jadi itu dilakuin juga sama teman-teman dari volunteer dan juga Ruang Gelora pastinya. Oh gitu. Jadi advokasinya bener-bener jalan ya, nggak cuma sekedar advokasi aja. Betul. Sebagai pelengkap syarat masuk pageant gitu ya, enggak, tapi ini emang bener-bener jalan. Dan tadi di Gelombang sama di Ogan Ilir, berarti 2 kabupaten dong. Betul Dan sekali. OTW 3 kabupaten nih, mau ke Lahat. Iya, sama satu lagi di Palembang udah nih Kak, di SMP 42. Oh, Palembang. berarti 3 kabupaten 1 kota sejauh Betul ini ya. sekali, Bulan depan tuh. alhamdulillah. Itu gimana kamu ngumpulin volunteernya? Nah gitu, yang pertama kan aku kan pasti kalau buat advokasi pasti disuruh nih sama Iya. founder buat Instagram komunitas tersebut. Iya. Yang dimana, oh kamu nih maunya kemana sih? Nah karena aku mikir, oh basic aku di literasi nih, aku bahasa Indonesia. Iya. Ternyata aku mikir, oh kayaknya bagus deh kalau aku buat namanya Ruang Gelora. Ruang Gelora itu singkatan dari wadah yang dimana Ruang Gelora adalah gerakan literasi low pressure. Yang dimana generasi muda ini Kak Yohan banyak sekali berpikiran kalau buku tebal itu bosen. Oh, Nah iya gak sih Kak? Iya, Bener banget kan? pasti kayak gitu, pasti kayak gitu. Nah jadi aku mikir kayaknya aku harus memutus stigma tersebut Iya. agar anak generasi muda tuh menyukai buku Kak. Oke. Nah jadi sesuai dengan tingkat kenyamanan masing-masing. Iya. Seperti itu. Tuh. Tapi kalau misalnya nih ya, kan banyak stigma yang buku tebal bosen lah Iya, gitu kan ya. Gimana tuh cara Ruang Gelora dan kamu buat memutus stigma itu? Apakah kamu membiasakan baca buku yang menyenangkan bagi apa dulu yang gimana gitu? Oke, jadi cara kita Iya. Laila sama tim juga untuk mengedukasi generasi muda yaitu adalah dengan cara kita yang ke sekolah-sekolah tadi, ke pondok pesantren tadi, dan juga ketika kita ketemu sama teman-teman yang berpikiran oh buku itu tebal dan membosankan, kita cari yang dimana oh aku sukanya ada nih teman-teman yang kita dari survei kita Kak, Iya. bahwasanya kalau membaca buku itu sukanya denger musik Kak. Oh, Nah, itu tidak menutup kemungkinan kita itu termasuk dalam literasi itu kan, Kak. iya benar. Nah, jadi hal tersebut nggak apa-apa diwajarkan. Tetapi ketika kita belajar dengan akademik, itu kan kita kan udah terfokus sama musiknya. Ketika kita udah membiasakan tersebut, maka hal-hal tersebut akan terbiasa sama diri kita sendiri. Oh, gitu. Nah, dan juga buat teman-teman apalagi pemula nih teman-teman ya. Iya. Pemula ini pasti nggak mungkin langsung ke buku yang tebal, yang Iya, dimana sesuai kesukaan dulu. Misalkan aku sukanya komik nih Kak. Oh, nggak apa tuh? Nggak apa-apa, karena kan literasi kan bersikapnya umum Kak. Iya benar. Betul. Jadi yang dimana kita nggak apa-apa sedikit-sedikit, tapi kita pahami. Literasi kan ada 3 aspek Kak. Yang Iya. pertama membaca, menulis, dan memahami. Iya. Kalau 3 aspek itu nggak bisa kita jalankan, berarti literasinya masih kurang dong. Oke. Jadi makanya aku ngambil kayak gitu. Oh nggak apa-apa, kamu mulai dari komik dulu. Abis dari komik kamu bisa upgrade nih. Upgrade. Ke buku novel. Atau kalau udah ke buku novel, aku kayaknya udah bosen nih. Aku bisa nih buku-buku yang kayak journaling kayak gitu. Iya. Fiksi ilmiah mungkin. Betul banget Kak. Oke. Jadi sehingga setiap step by step Iya. itu terkumpul gitu. Jadi kita tarik cara itu pakai yang mereka suka dulu. Apapun caranya terserah kamu mau sambil denger musik kah, sambil goyang-goyang kaki kah. Iya. Yang penting baca dulu ya. Oke, jadi gitu ya. Ini menarik banget nih. Ini Iya. pendekatannya sangat Gen Z sekali ini. Dan juga pastinya kita Iya. nggak terlepas dari teknologi Kak. Iya. Sosial media. Makanya Instagram kita itu lebih fokus juga ke edukasi kayak video-video yang kayak memang teman-teman ini ternyata bukan hanya dari buku doang Kak. Iya. Tetapi dari 30 detik itu bisa loh mengedukasi beliau, mereka-mereka generasi muda untuk pengetahuan aku ternyata nambah loh seperti itu. Jadi
dari Instagram, dari TikTok kita juga nambah buat teman-teman agar literasi itu bukan ternyata baca buku doang, tapi dari media sosial seperti itu. Tuh, jadi nggak cuma dari buku, karena literasi itu banyak ya. Intinya kita baca, kita paham dulu kan. Betul sekali. Gitu. Berarti ini kamu benar-benar menjalankan gelar kamu dengan penuh passion ya. Alhamdulillah Penuh sekali. passion gitu. Ya ampun. Ini Alhamdulillah generasi sih, Kak. emas Indonesia emas 2045 possible kalau Masya seperti Allah. ini. Nggak pesimis saya kayaknya kalau Iya, model kayak- kalau semua orang modelan kayak kamu saya optimis ya. Iya, Karena ya we know lah, alhamdulillah. kita tahu lah Indonesia sekarang gimana SDM-nya. Terus minat literasinya rendah. Nah, tapi kalau misalnya dibantuin kayak gini kayak wah masuk akal. Tapi Mungkin. untuk survei di tahun 2025 dan 2026 Kak Iya. Yohan ya, bahwasanya Sumatera Selatan ini udah masuk ke peringkat ketiga Kak, se-Indonesia. Bentar. Peringkat Ketiga ketiga apa? atau kedua ya? Ketiga Kalau nggak apa nih? Ketiga apa? Yang bagus apa yang jelek nih? literasinya dong. Oh. Jadi luar biasa banget Sumatera Selatan. Iya, benar-benar. Jadi berarti kita udah termasuk yang melek literasi Betul gitu. sekali. Agak bangga ya. Tapi pas di tahun 2019 Iya. di survei dari UNESCO Iya. bahwasanya Indonesia itu termasuk dalam peringkat kedua terakhir Kak, literasinya minim. Mari kita harus naikin lagi. Kita harus naikin dong. Kita gencarkan literasi ini biar anak-anak muda generasi mendatang itu mau membaca, mau memahami. Jadi nggak Betul. cuma lihat judul yang clickbait itu ya, yang suka mendatangkan huru hara itu, tapi Betul. dibaca tuh minimal baca caption lah ya Dek ya, Iya, gitu ya. benar-benar Oke. sekali. Gelora apa tadi? Ruang Gelora. Ruang Gelora, wadah gerakan literasi low pressure. Low pressure. Jadi nggak ada tekanan Tekanan, ya. betul. Kamu mau gimana cara kamu terserah. Yang penting kita ngumpul bareng, kita literasi bareng gitu. Betul Tapi nih, sekali. aku masih mau ngebahasnya ruang gelora kamu nih. Iya. Aku misalnya mau ikut ke komunitas kamu nih ya, Lela ya. Iya. Terus aku tuh bilang kayak tadi, aku tuh sebenarnya nggak biasa baca yang banyak-banyak. Aku paling baca 15 menit aku udah bosen gitu. Kamu ada tips and trick nggak kalau misalnya buat yang fokusnya tuh mudah buyar, mudah terdistraksi seperti itu Iya. kan? Ke distract ya pada Iya, zaman sekarang. 15 menit aja kayak gitu, mengantuk. Tidur. Iya, gitu. Betul sekali. Tipsnya pastinya karena kan aku selalu menerapkan yang namanya sesuai dengan tingkat kenyamanan ya Kak ya. Jadi kalau misalkan aku 15 menit udah bosen. Jadi kita jangan habis mentok-mentok banget di 15 menit itu Kak. Oh, gitu. Buat jadi 5 menit dulu. Oh, 5 untuk menit di dulu. pertama sekali. 5 menit itu untuk kita memahami benar-benar, bukan yang ngebaca. Kadang orang berpikiran kalau buku novel satu buku novel itu udah selesai, udah keren banget. Iya. Tapi masih belum paham. Ah, Nah, makanya kita manfaatin dulu 5 menit ini Iya. untuk di satu hari, dalam 1 minggu. Hmm, Nah, kalau misalkan kayaknya terlalu dikit deh, minim banget deh, Iya. bisa dibuat jadi 3 kali dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu misalkan hari Senin nih Kak, kita bacanya 5 menit dulu. Iya. Di hari Rabu kita bacanya 5 menit juga. Oke. Nah, terus di hari Jumat kita lanjutin dengan baca 5 menit. Oh. Kayaknya udah terbiasa nih dalam 1 minggu aku udah 5 menit ini udah kayaknya udah biasa aja gitu kan. Kayak, udah mudah gitu. udah lah gitu, kayak enteng gitu kan. Enteng, Nah, lanjut di minggu kedua kita naikin levelnya jadi ke 10 menit. Oh gitu. Ah. Jadi per level, Per level. per step gitu ya, Step sampai by kita step. bisa menyelesaikan buku itu. Betul sekali Kak Yohan. Oke, jadi emang nggak bener kata kamu nggak pressure gitu ya? Betul. Jadi kalau misalkan nih di 10 menit ini aku kayaknya udah ngerasa kayak bosen kayak gitu atau capek, udah nggak apa-apa, berhenti. Nggak selesai nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa Kak. Iya. Tapi kita harus selesaiin dulu 10 menit itu. Selesaiin itu misalkan 5 menit pertama ini aku udah capek nih. Lanjut lagi 5 menitnya itu di sore, nggak apa-apa. Oh, jadi nggak Tapi- mesti satu waktu ya? Betul sekali Kak. Yang penting pemahaman kita tentang buku tersebut itu udah paham. Oke. Karena kan insight yang harus kita dapatkan dari buku itu adalah pemahaman, bukan karena baca doang. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau mau dijedah-jedah, tapi dalam 1 hari itu udah selesai. Oh udah. Oh, pokoknya Memenuhi. tugas hariannya selesai gitu Betul ya. sekali. Buat Nanti jadwal. buat jadwal nanti minggu depan dinaikin lagi gitu. Begitu pula seterusnya ya. Betul Sampai kita sekali. benar-benar cinta sama baca. Betul sekali. Gitu. Tapi nggak cuma cinta baca tapi emang dipahami gitu ya. Betul sekali Kak. Wah, Yohan. nice bang. Ini insight baru ya buat karena aku termasuk tipe aku suka baca, tapi
kalau misalnya habis buku aku tuh jedanya nggak lama gitu, restnya lama. Bisa misalnya aku selesain buku yang anggaplah 500 halaman itu seminggu ya, aku selesain. Jeda dari itu aku bisa bulan depan baru baca lagi. Lama. Nah, kalau yang kayak gitu gimana tuh? Apakah aku harus ngebaginya tuh lebih, jangan kayak itu kan agak jauh ya dari misalnya seminggu terus libur sebulan seminggu lagi gitu kan. Takutnya nanti malah berkurang minat bacaku gitu. Betul sekali. Dengan cara ya pastinya Kak Yohan tuh harus buat apa namanya kayak list, kayak checklist. Misalkan nih, dalam target aku itu dalam 1 bulan itu, aku harus membaca buku berapa misalkan. Kalau Kak Yohan kan dalam 1 minggu udah dapat 1 buku. Tapi kita memang harus rest, nggak boleh langsung ditekan-tekan. Karena tingkat pemahaman kita sebagai manusia itu sangat memang nggak bisa dipres terus Kak. Karena kita butuh relax, butuh istirahat. Nah, bisa dibagi jadi kayak misalkan dalam 1 bulan itu dua buku. Dua bisa. buku ya. Tapi jangan langsung aku mau coba deh langsung 2 buku, nggak bisa. Ya, gumu ya. Langsung aduh ini pikiran ya. Bercampur nanti. Apa yang ku baca nanti campur aduk informasinya. Betul sekali Kak. Jadi tetap step by step. Step by step dan juga buat checklist tadi Kak. Karena kalau kita ada buat checklist, kita kayak ngerasa oh ini tanggung jawab aku. Karena ketika kita ngebaca buku karena mood kita, itu berbeda sama yang tanggung jawab. Jadi kalau kita misalnya kayak kita aja nih, misalkan kayak Laila, hari ini tanggung jawabnya kita ngobrol sama Kak Yohan. Berarti Laila harus memang diwajibkan ke sini, gitu kan Kak. Nah, sama halnya kayak ngebaca buku. Jadi kalau kita ngebaca buku, kita buat checklist, oh ternyata di bulan pertama ini aku harus baca 2 buku nih. Tapi ketika aku lihat nih checklist buku aku nih sebenarnya dua-duanya tebel, kayaknya nggak masuk di otak aku. Nggak apa-apa, kita kurangin di buku yang memang agak lebih tipis standar, lebih tipis gitu. Jadi enggak terlalu memaksa, tetapi memang segala sesuatu memang dipaksa ya Kak Yohan ya. Memang harus dipush nggak bisa kita iniin, tapi sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan langsung di jor-joran langsung ke situ, nggak bisa. Iya benar. Jangan, intinya tuh nggak boleh juga sesuai mood, karena itu ya namanya mood mah goyang-goyang ya. kayak roller coaster, tapi kita juga harus punya target. Betul sekali. Targetingnya itu di checklist itu. Oke. Gini loh maksudku tuh, anak-anak muda tuh kamu jangan goyang. Bukan aku nggak berarti nggak boleh goyang ya di media sosial, itu terserah, itu hak kalian, itu ruang ekspresi kalian terserah, tapi minimal gini loh. Aduh, tinggi ya standarku sekarang, nggak anak muda, maaf ya. Agak tinggi, pokoknya harus minimal gini deh gitu. Masya Allah. Iya gitu. Ini sesuai tema banget nih, cantik, berprestasi, berdaya, berdampak. Sesuai banget. Alhamdulillah. Saya suka. Tapi selain ngomongin prestasi kamu, ngomongin komunitas kamu dan advokasi kamu nih, kamu kan juga punya tanggung jawab kuliah saat ini. Betul sekali. Sekarang lagi libur nggak? Lagi libur, alhamdulillah. Rezekiku berarti. Rezekiku bisa ketemu berarti. Nah, menurut kamu tuh gimana tuh cara ngebaginya? Karena kamu udah mau semester akhir, kamu pasti bakal sibuk. Udah makan belum sih? Udah selesai. Udah satu kewajiban yang terselesaikan ya. Nah, di tengah-tengah kesibukan kamu yang mungkin lagi pusing-pusingnya ya, mau udah cari judul kan? Udah selesai, tinggal revisian ya. Gimana cara kamu ngebagi waktu kamu buat tetap mengadvokasi, aktif di misi hijab ini, dan kamu tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan kamu? Betul sekali gitu. Yang dimana ketika aku berdiri di kota Palembang Kak, karena kan aku bukan orang asli Palembang, aku bertekadkan bahwasanya pendidikan nomor 1. Karena ya tanggung jawab kita Kak sama orang tua, bener kan? Nah, tetapi bukan berarti kita menomorduakan organisasi yang memang kita inikan, kayak misi hijab seperti itu. Nah, tetapi bagaimana targetnya? Kayak misalkan prioritasnya di mana dulu sih? Misalkan kalau hari ini aku lebih kayak ngepas sih Kak, ngepush. Misalkan kayak gini, besok tuh ada rapat, tetapi aku harus ngumpul nih laporan magang aku misal gitu kan. Di malam, di hari-hari sebelumnya kan kita udah tahu nih, pada tanggal sekian tuh aku bakal rapat di misi hijab misalkan. Aku harus buat laporan itu H-2 atau H-3 itu udah selesai pokoknya. Revisian udah selesai. Karena kenapa? Karena kalau misalkan di H-sekian kita pasti bakal pikiran kita belibet Kak.
pikiran kita nggak bakal fokus sama laporan tadi. Iya. Heeh. Jadi sehingga kalang kabut kita Kak, Iya kalang benar. kabut kan. Kayak, Heeh. aduh, gimana ini tuh? Hasilnya juga bakal ya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Iya. Jadi aku lebih ke kayak misalkan manfaatin waktu, misalkan memang malam-malam ini udah ada waktunya, besok tuh memang ada kegiatan, malam ini aku habis-habisin. Walaupun jam tidur aku lumayan agak keganggu Kak ya, Iya benar. tapi itu tanggung jawab kita Kak. Iya. Iya, jadi yang dimana pendidikan nomor satu, tetapi ketika ada tanggung jawab yang memang urgency, Ha-ha. aku harus dong. Ya pastinya Harus dong. profesional dong gitu Iya. kan. Jadi ketika aku membagi waktu itu ya namanya manfaatin waktu yang memang ketika kita memang harusnya ke kafe, lunch sama teman gitu kan. Kita manfaatin buat ya namanya ngerjain apa yang harus kita targetin gitu Kak. Oke. Itu sih kalau Laila gitu. Itu ya, jadi pokoknya apa yang sudah jadi tanggung jawab kamu selesaikan dulu. Mau gimana pun, mau nyambi sambil nongkrong kah, sambil melek sambil merem mata, pokoknya dikerjain dulu ya. Betul sekali. Diselesain dulu. Oke. Iya. Jadi pokoknya nggak bakal ganggu prioritas apapun pokoknya, karena ini memang disesuaikan dengan jadwal kamu, pokoknya apapun caranya di-push selesai gitu. Iya, tapi kalau memang udah nggak sesuai banget, Iya. ya kita harus cari yang prioritas Kak. Iya. Apa nih yang duluan yang paling penting ya? Pendidikan Kak. Iya. Paling penting gitu. Pendidikan, ya. Gitu. Betul sekali. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Tapi kita jeda dulu sejenak nih Lela. Kalau misalnya kamu mau aus minum dulu nggak apa-apa. Oke, Sambil aku Kak. cek YouTube kita, apakah ada yang mau kepo-kepo juga, mau tanya-tanya juga ke kamu ya. Oke, Tetap bersama Kak. kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
88,4 per 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Laila pastinya di obrolan komunitas ya. Laila ini jadi Miss Hijab Sosial Sumatera Selatan 2026 ya. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya boleh langsung ke YouTube kita. Kita lagi live streaming di sana @pro4 Palembang. Atau kalau misalnya males ke situ boleh deh ke WA kita di 0897 7884 884 nih. Udah ada yang nanya di YouTube kita, Laila ya. Kita baca dulu nih. Ini pertama dari Gea, sebagai Miss Hijab ya Kak, tentunya banyak schedule nih. Gimana cara bagi waktunya buat kuliah? Waduh. Iya, gimana tuh? Langsung jawab ya Kak? Langsung aja dulu. Langsung kita jawab. Jadi bagaimana sih cara mengatur schedule-nya sama perkuliahan, organisasi sama perkuliahan gitu. Yang pastinya kayak udah aku jelasin sebenarnya yang di awal tadi, kalau kita itu harus memprioritaskan yang pertama pendidikan ya, kalau aku ya. Nah, gimana caranya kalau misalkan ada sesuatu organisasi yang memang udah terjadwal, kita selesain dulu nih, beresin dulu pendidikan kita nih atau yang prioritas dulu. Kita beresin, udah beres baru bisa nih lanjut ke sana. Tapi kalau memang udah mepet banget, ya namanya manusia nggak bisa dibelah dua ya kan? Iya, bukan amuba. Bukan amuba ya. Jadi tetap kita tetap prioritas dulu, kerjain dulu yang memang udah prioritas gitu. Nah, selesai dari situ baru kita selesaikan yang kedua. Jadi jangan langsung mau ambil dua-duanya gitu. Nggak boleh egois. Nggak boleh egois, nggak boleh serakah juga ya. Betul sekali Kak. Oke, itu dari Gea Widianti nih. Ada dari Karnain Zulkar katanya, sebagai Miss Hijab harus konsisten berhijab terus kah? Gimana biar istiqomah? Ini tips nih biar menjadi muslimah sejati. Jadi Miss Hijab harus berhijab terus kah? Jadi kayak seakan-akan kayak tekanan banget kalau jadi Miss Hijab tuh harus berhijab Kak. Pressure banget ya. Padahal kan kita kalau berhijab itu kan tergantung dari istiqomahnya kita kan. Iya. Jadi kalau misalkan aku selesai, misal nih ya, kalau stigmanya aku selesai dari Miss Hijab Sosial, aku boleh dong lepas hijab? Nggak juga Kak, nggak boleh kayak gitu. Karena kan gimana ketika kita udah menetapkan untuk berhijab, kalau bisa kita tutup terus Kak. Karena kan kalau kita udah istiqomah sama diri kita, ikhtiar sama kita, bukan karena paksaan, itu maka bakal ngalir terus Kak. Nggak harus paksaan kayak gitu. Oke, jadi emang jadi kalau mau jadi Miss Hijab harus berhijab tuh ya pasti kan. Kan muslimah. Miss Hijab gitu kan. Harus dong berhijab. Tapi bagaimana caranya kita ngebalancein antara hijab sama tingkah laku kita Kak. Jadi kalau berhijab aja banyak. Tapi ketika tingkah laku kita nggak sesuai ataupun nggak sesuai sama hijab lah, banyak orang yang nggak sesuai dengan norma sosial lah ya. Betul sekali, itu sangat kita harus introspeksi diri. Apalagi sebagai pageant nggak ya? Sebagai pageant kan pasti dilihat banget nih. Anak si Miss itu Hijab. Benar sekali. Si itu tiba-tiba langsung. Anak Miss Hijab tiba-tiba pakai roknya terlalu tinggi. Nah, itu kan agak lumayan. Belahannya tinggi banget, setinggi harap orang tua. Gimana tuh gitu kan. Betul sekali Kak Yohan. Gitu. Jadi kalau untuk harus berhijab banget, ya memang harus untuk Miss Hijab. Tapi bagaimana caranya kita ngebalancein antara istiqomahnya sama ikhtiarnya tadi, seperti itu Kak Yohan. Oke deh, itu dari Karnain Zulkar ya. Semoga membantu nih jawaban dari Laila ya. Kita balik lagi ke tema kita kan ya. Kita ngomongin masalah prestasi berdaya dan berdampak nih. Miss Hijab menginspirasi anak muda. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang Ruang Gelora, advokasi kamu dan komunitas kamu yang sudah berjalan cukup masif ya beberapa bulan ini, karena Miss Hijab kan baru juga ya, baru Maret ya. Betul. Baru kurang lebih berarti kamu menjabat kurang lebih 4 bulan. Betul. Tapi kamu udah punya kegiatan sendiri, itu luar biasa. Apresiasi setinggi-tingginya buat kamu saat ini. Alhamdulillah. Iya. Dan ini termasuk langkah kamu biar generasi muda tuh gimana ya, lebih berdampak gitu ya. Betul, buat lingkungan sekitar. Apalagi ini dilakukan atas dasar pribadi juga kan gitu. Karena keprihatinan terhadap literasi kita. Walaupun sekarang angka literasi sih menurut Lea tadi udah naik kita ya. Udah naik sih. Udah naik banget ya. Semoga nanti bisa jadi nomor 1 deh. Amin ya Allah. Nggak cuma karena kita ningkat, jadi prestasi literasi kita yang di dunia itu siapa tahu ningkat juga gitu. Amin, kan ya. amin ya Allah. Jangan masa top bottom tuh sih, aduh. Iya ya Allah, bottom tuh. Nangis, Iya. Kalau bottom tuhnya yang lain kan Mas, ya gimana ini bottom tuh literasi. Gimana pemahamannya minim banget jadi. Iya, gimana kita menuju Indonesia emas 2045 itu. Iya, betul gitu. sekali. Itu kan ya nggak bohong lah, kita pasti pengen semua rakyat itu SDM-nya menjadi
terdidik gitu kan ya. Betul sekali. Mulai dari gimana caranya ya pasti dari generasi muda. Karena itu yang bakal nerusin kita kemudian kan Betul gitu. sekali. Nah, tapi ada tapinya, banyak Apa tapi. nih Apa nih? tapinya? Tantangan terbesarnya bagi kamu nih sebagai pelaku, kamu kan sebagai pelaku yang mengedukasi Iya. buat ngembangin potensi si generasi muda ini gimana? Oke, tantangannya tuh banyak banget Kak Apa pastinya. tuh? Sebutin Yang satu-satu. pertama nih. Kalau karena aku udah terjun ke sekolahnya. Iya. Kalau sekarang ini kan buat tantangan mereka tentang literasi itu, yang pertama mereka itu masih menyepelekan hal tersebut Kak. Oh. Yang dimana kayak misal nanti aja lah nggak apa-apa, santai aja gitu kan. Terus juga kayak misal orang mengedukasi Kak. Iya. Anak-anak zaman sekarang ini kan terlalu ke AI-an Kak. AI-nya tuh bener-bener kayak apa-apa AI gitu. Dan tanpa disaring dulu atau dikoreksi dulu. Betul sekali Kak, karena kan informasi itu nggak bisa plek ketiplek kita dapat gitu. Nah jadi ketika kita udah mengedukasi nih, ada beberapa di satu sekolah, mereka kayak ngerasa udahlah mudah, cari aja di Google, cari aja di AI gitu. Iya. Nah hal tersebut yang orang yang keras kepala Kak. Iya. Anak-anak yang keras kepala, sehingga untuk mengedukasinya itu agak susah Kak. Nah caranya yang tantangan Laila yang akan Laila lakukan itu adalah dengan cara memberikan pendekatan Kak sama dia. Memberikan pendekatan dan bukan di halayak umum. Karena ada anak-anak yang memang ketika ditegur di halayak umum itu sangat tersinggung hatinya. Langsung pundung ya. Langsung pundung dia. Makanya jadi kita kasih pendekatan, kita ajak kenapa? Emang ada psikologis apa nih kira-kira? Karena kan hal tersebut biasanya karena terbiasa nih. Misalkan di rumah orang tuanya terlalu ngomongnya kasar gitu, sehingga dia terbiasa ngomong kasar di depan orang. Jadi kan bukan hanya mempelajari literasi aja, tapi etika kita ajarin juga Kak. Gitu. Jadi ketika berhadapan sama orang yang udah ngajarin kamu harusnya bersikapnya seperti ini kayak gitu. Dan pastinya ketika apalagi edukasi, misalnya nih banyak nih anak-anak yang kayak gitu kan Kak. Kita nggak bisa nih langsung satu-satu kan, anak volunteer kan sekarang kan masih 10 ya kan. Masih minim kan Kak. Jadi nggak semuanya tiba-tiba kita tinggalin aja edukasi, kita narik temen anak-anak yang itu enggak. Tapi yang mana persentasenya itu lumayan parah Kak. Itu misal ya kalau misal persentasenya udah kayak misalnya 89%, dia ini terlalu kasar sama orang. Nah ini harus kita tindak lanjutin Kak. Kayak misal, kamu ada nomor WA nggak? Yuk kita ngobrol santai kayak gitu. Atau kita teleponan aja gitu. Buat dia nyaman terlebih dahulu. Ketika dia udah nyaman, maka dia akan ngerasa dia peduli banget sama aku, bukan karena di depan halayak aja gitu. Tapi memang aku memang harusnya seperti ini kayak gitu. Dan juga kayak misalkan mau nggak ini jadi ini kayak gitu, sehingga dia ngerasa aku di sekolah selalu dipikir sama teman-teman nggak punya prestasi atau nggak punya kemampuan kayak gitu. Nah ketika kita kasih memang sesuai dengan kemampuan dia ngerasa dihargain, dia maka bakal upgrade Kak. Dia bakal upgrade karena banyak anak-anak yang sekarang ini terlalu karena kebiasaan dari masyarakat, maka dia cantumkan Kak. Nah, jadi kalau dia udah kebiasaan sama kita, misalkan kita ngobrol, kita masukin dalam grup tim kita gitu kan. Kan kita ngobrolnya udah santai-santai aja. Kita kan kadang 1 minggu sekali itu kadang Zoom bareng-bareng Kak, evaluasi nih. Kira-kira anak-anak yang ini gimana? Sehingga Kak, alhamdulillah ada beberapa sekolah yang nge-DM Instagram kita sampai, Kak aku pengen buat novel. Nah itu yang kayak rasa ya Allah, anak SMP Kak. Ya ampun, anak SMP gemes banget. Gemes banget kayak ya Allah, ternyata memang mengedukasi banget gitu kan orang-orang. Berguna banget ternyata. Jadi sehingga Kak, kalau misalkan aku pengen menyantumkan perasaanku tentang novel ini gimana Kak? Boleh, nanti kamu harusnya seperti ini. Sehingga kita itu bukan hanya mengedukasi tapi bermanfaat buat dia untuk menunjang prestasi dia gitu kan Kak. Jadi sehingga berpikiran tadi bukan hanya kita ngomong di depan orang tapi udah lewat gitu, enggak. Tapi gimana caranya apa yang kita omongin ke orang-orang itu bisa ngena ke hati dia. Ternyata memang benar, aku tuh harusnya seperti ini di umur yang sekarang. Ketika aku SMA misal, aku SMA
persiapan aku harus ke, misalkan aku pengen ke universitas impian aku, oh aku harus memang belajar kayak gitu. Iya. Bukan lagi harusnya kayak zaman sekarang ke kafe dulu gitu kan, oh jalan-jalan dulu. Kita mau nomor 2 kan terlebih dahulu, bukan berarti untuk refreshing hati itu nggak bisa di ini ya Kak, pasti harus juga, tapi yang namanya target kita harus kita sesuaikan seperti itu Kak, sehingga tantangan-tantangan yang tersebut jadi ngerasa kayak dari hati sih Kak, dari hati, terus apa namanya kewajiban yang list tadi. Itu sih kalau dari Laila. Tuh, jadi ya gimana caranya nanggepin tantangan kamu yang wow banyak ya, nano-nano ya, kayak permasalahannya kompleks ya. Karena kan beda orang, beda karakter, Betul terus beda sekali. tingkat pendidikan juga beda pendekatannya. Betul Yang sekali. SD, SMP, SMA kan beda semua itu. Ada yang pakai cara kayak kalau misalnya udah remaja lebih enak deketin dengan cara kita berteman. Betul. Sedangkan kalau di SD kayaknya lebih mudah kita mendidik gitu kan. Betul Kayak, sekali. oh seperti ini ya adik-adik gitu. Kita Jadi, langsung tunjukin. jadi itu tantangannya ya, karena memang ya Indonesia kan demografisnya tinggi, kita juga tingkat pendidikannya gitu. Ya berarti Iya. memang kompleksnya kayaknya memang harus terjun langsung biar paham banget Betul ini. sekali Kak. Gimana susahnya, gimana tantangannya. Tapi itu kan dari cara kamu nih, banyak cara pokoknya, banyak Iya, banget banyak banget cara sebenarnya. kalau aku rangkum tuh kayak 1 2 3 4 5 ada deh. Nah, ini tapi menurut kamu kita targetin aja nih mungkin ke anak SMA nih. Kita Iya, targetin kita fokusin ke anak SMA karena itu mereka yang paling mendekati dengan dunia kerja, dunia kuliah gitu. Nah, gimana cara kamu ngajak mereka biar lebih peduli lagi terhadap literasi mereka sendiri, karena itu kan berdampak untuk pendidikan mereka, untuk masa depan mereka gitu. Dan juga gimana caranya biar mereka peduli juga tuh terhadap kegiatan sosial, nggak cuma terhadap menjadi yang orang-orang egosentris yang kayak ambis banget gitu ya. Iya. Tapi mereka tetap peduli terhadap kegiatan sosial dan kemanusiaan gitu. Oke, berarti ngebalancing antara prestasi sama bermanfaat. Iya. Berdaya. Sesuai dengan judul kita. Iya Oke. Gimana sih kalau untuk anak SMA? Yang pastinya kalau anak SMA ini kalau kita api sama api pasti api terus. Iya. Kan? Gede tuh kebakaran. Bener-bener kebakaran. Karena memang kalau anak SMA berbeda sama anak SMP sama SMA, SD. Iya. Karena kalau misalkan anak SMA itu kalau kita ngedidiknya salah, dia bakal bener-bener memberikan sesuatu hal yang memang agak lebih keras. Iya. Apalagi sampai sekarang ada beberapa guru yang ada sampai saling bacok lah segala macam. Iya, pokoknya berantem Iya. adu fisik ya. Betul. Jadi cara mendidiknya kita pakai psikologis ya Kak. Psikologis itu dengan cara menggunakan kalimat yang lebih baik. Lebih baik itu bukan kayak langsung kasar. Kalau anak SD kita ngomong duduk nggak? Misalnya gitu kan. Mereka langsung takut. Dulu langsung takut. Jiper ya. Kalau anak SMA kita suruh duduk nggak kamu? Siapa? Siapa kamu gitu kan? Langsung kayak huis. Betul sekali Kak. Langsung kayak gitu. Pasti pikirannya kayak gitu. Nah dengan cara kamu kenapa? Makanya ada BK Kak kalau di sekolah. Iya benar-benar. Dia harus dikonseling dulu. Nah konselingnya tadi ditanyain dulu, kamu kenapa? Ada masalah apa di sekolah? Apa di rumah atau segala macam. Dengan cara dia harus percaya dulu sama kita Kak. Ya benar. Kalau dia nggak percaya ya sama lah kita kan, privacy kita. Masa kita harus umbar gitu kan? Nah dengan cara pendekatan tersebut sama sih kayak yang aku lakuin. Kita kita berteman dulu. Pas kita tahu nih, oh ternyata ya ini memang di bagian misalkan orang tuanya terlalu kasar sama dia, misal gitu. Contohnya gitu ya, gitu kan. Nah jadi kita memberikannya kayak misalkan kamu bersikapnya sama orang tua nggak boleh disamain kayak gitu. Iya. Memang orang tua nggak bisa Kak, walaupun dia udah salah kita masih tetap dia salah, kita masih tetap salah Kak. Buat ngomong apa aja karena orang tua. Nah dengan cara kita harus memperbanyak kalimat-kalimat yang memang ketika orang tua marah sama kita, udah kita diem aja. Karena kalau kita jawab makin jawab. Iya kan? Nah dari situ Kak, jadi mereka di rumah itu menerapkan hal tersebut dan itu nggak mudah. Pasti Nggak mudah banget di rumah aja gitu apalagi sama kita. Gitu kan. Betul sekali. Nggak mudah banget. Itu tuh pasti ada step by stepnya. Yang pertama pastinya ketika sebelum mereka melakukan tersebut kita telepon atau kita ke kafe bareng dulu nih. Ajak nongkrong dulu Nongkrong dulu. Dari hati ke hati dulu kita ya. Hati ke hati dulu. Gimana, kenapa, segala macam. Kita kasih solusi kalau memang kita ada yang solusi yang memang sesuai gitu. Jadi sehingga dia nggak ngerasa
keteken. Biasanya orang kayak gitu kalau ditanya-tanya, banyak ikut banget. campur sekali kamu Betul gitu. sekali, nggak ngerasa ketekan tapi dia rasa nyaman. Oh ternyata kalau misal kamu ada permasalahan atau orang tua kamu kayak gimana, kamu boleh sharing ke aku. Karena kan kalau kita pendem terus Kak, pasti bakal jadi bom waktu. Jadi gimana cara kalau misalkan dia nggak mau sharing sama kita, dia boleh sharing nih sama sahabat dia. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah sama kita. Jadi hal-hal yang itu, hal-hal negatif tadi bakal nyalir gitu Kak. Atau kalau memang nggak malu Kak, itu tuh kan privacy aku banget. Iya. Bisa kita cantumkan dengan menulis Kak. Jadi Dialihkan ya. diary. benar. Zaman Kakak ada nggak ini? Masih ya, Kak. tapi isi diariku kayak apa, biodata teman-teman, nama, Kak, ya. makanan favorit gitu. Oke, karena kita udah mendekati nih akhir acara ya Lela ya. Mungkin target atau program yang ingin Lela wujudkan selama menjabat sebagai Miss Hijab Sosial ini, kan kamu udah punya Ruang Gelora, tapi apa nih target Ruang Gelora berikutnya? Oke, target Ruang Gelora pastinya kita kan bakal open volunteer lagi Kak. Iya, kapan tuh? Bisik-bisik dong. Nanti lihat aja di Instagram. Iya, nanti kalau mau tuh boleh ya kesini ya. Siap Kakak. Targetnya untuk Ruang Gelora dan Miss Hijab pastinya adalah bagaimana caranya kita harus berdampak dan menginspirasi, dan bukan hanya prestasi aja, tapi kita harus selaraskan antara berdampak dan bermanfaat Kak, menginspirasi. Karena kalau nggak kita selaraskan hal tersebut, orang tahu aja nama kita, prestasi aja, tapi kalau kita nggak bermanfaat, orang nggak bakal mengenang kita. Benar. Seperti itu sih. Jadi harus dikombinasikan. Seperti itu Kak, dan juga bersikap sama orang. Iya. Karena kayak etika itu pertama sekali. Mau kamu sepintar apa aja, tapi kalau etika kamu minor, sorry banget gitu kan. Kayaknya masih banyak deh yang lebih baik gitu kan. Betul sekali. Jadi nggak langsung dibandingin kan, secara nggak langsung gitu. Oke, ini terakhir, benar-benar terakhir nih, nggak bohong. Iya. Pesan atau motivasi kamu untuk seluruh pendengar RRI, khususnya nih generasi muda di Sumatera Selatan. Oke, yang pastinya closing statement. Closing statementnya. Untuk generasi muda, jangan takut untuk memulai sesuatu hal, karena ada kata-kata bahwasanya sesuatu hal itu dilakukan dengan hal yang kecil tapi dilakukan dengan konsisten, seperti itu. Jadi jangan takut untuk memulai. Untuk menjadi orang yang bermanfaat itu nggak harus kamu sempurna, karena kesempurnaan itu hanya cuma Allah. Gitu kan Kak. Jadi tetap ukir prestasi kamu, jalin komunikasi sama orang-orang, menginspirasi dan bermanfaat seperti itu. Oke, ini sesuai gelar banget ya sebagai Miss Hijab Sosial ya. Tapi sayang sekali kita meski berpisah nih. Iya, aduh ya ampun. Padahal seru banget ya cerita-cerita sama pengalamannya Lela ya, sama inspirasi juga yang udah dibagiin pagi ini. Nah, semoga dari perbincangan kita ini kita belajar bahwa kecantikan tuh bukan cuma yang terlihat dari penampilan, looks ya, tapi juga dari akhlak, prestasi, kepedulian dan kebermanfaatan bagi sesama. Betul sekali. Jadi menjadi perempuan yang berdaya tuh berarti kita harus terus belajar, berkembang dan berani memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat jadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya, percaya pada kemampuan diri serta beraktif kontribusinya dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Saya Yohan selaku host mengucapkan terima kasih pada Lailatul Rohmah ya, Laila Miss Hijab Sosial Sumatera Selatan 2026 serta seluruh dulur yang telah ngikutin obrolan komunitas pagi ini. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Sekalian pamit undur diri dari Ruang Dengar Dulur di Sriwijaya Pagi edisi Senin 13 Juli 2026 nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budaya. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat